banyak email yang masuk ke aku dari video YouTube kita yang pertama itu, banyak email yang masuk tanya. Karena menyediakan email dan sekarang juga Iya, nanti di akhir akan saya sebutin emailnya, kalian bisa coaching sama saya nanti one on one. Nah, di email itu mereka ngomong, misalnya saya kesana dulu dengan visa visitor nih, mereka bener-bener nekat bener-bener dengan visa visitor ke sana, sampai sana aku mau mulai cari kerja, bisa apa enggak, atau disarankan apa enggak? Saya enggak saranin. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kia ora dari New Zealand. Nah, sekarang itu ini ada request teman-teman. Jadi aku ingat perdana kita bikin YouTube, salah satu orang yang berbicara adalah beliau. Jadi pasti udah kayak familiar sebenarnya sama beliau. Dan kalian itu bilang, Tayanti waktu itu di cafe suaranya tuh lebih banyak musiknya daripada ngobrolnya kita. Padahal itu isinya daging semua. Nah, karena request teman-teman, aku mau ngulang kembali dan mungkin ada update terbaru. Sebelumnya apa kabar? Ini gantian ya. Halo. Buat yang belum kenal, saya Thomas. Saya migran dari Indonesia. Sekarang udah 2 tahun di New Zealand. Sekarang saya jabatan sebagai chef de party di hotel bintang 5 di New Zealand. Saya ngelamar tanpa modal apapun, cuman modal nekat kata orang, dari Indonesia, dan bisa sampai. Saya kabarnya sangat baik sekali Teh. Ya, sayang sekali yang waktu itu suara musiknya lebih banter. Semoga kali ini semua daging-dagingnya bisa kedengeran semua. Oke. Bisa kita sampein ya. Jadi aku cek dulu nih. Oke, suaranya masih kedengeran. Jadi teman-teman itu kan suka bingung dengan sebenarnya tuh gimana sih bisa ke luar negeri. Apalagi tadi Koko bilang, aku biasanya panggilnya Koko ya. Ini terkenal dengan sebutan Koko. Biar teman-teman nanti lebih akrab juga. Karena kita tuh bakalan bikin seri collab bukan hanya di YouTube, tapi seperti halnya permintaan teman-teman, tolong dong Teh dalam bentuk tertulis. Jadi bisa diulang-ulang. Nanti kita bakalan collab bikin e-book gitu ya. Kebetulan beliau juga sebetulnya dosen kan, jadi nanti bakalan lebih detail. Aku seneng deh akhirnya bisa ketemu partner yang memang punya visi misi yang sama, yaitu kita pengen mengedukasi sama teman-teman sebetulnya gimana kondisi yang real ya. Yang kita sampaikan itu nggak ada yang kita lebih-lebihkan, nggak ada yang kita kurang-kurangi, semuanya sesuai dengan apa yang kita alami gitu. Nah, teman-teman tadi kan sudah denger ya, maksudnya siapa sih yang nggak pengen kehidupannya lebih baik? Semua orang yang keluar negeri saya yakin punya motivasi yang ibaratnya tuh pengen hidupnya lebih baik, dan itu mungkin kejadian sama kita. Nah, jalurnya Koko ini lebih keren dibandingin jalur aku yang pakai studi. 2 tahun lalu berarti kan pakai jalur yang AEWV ya? Nah, boleh dijelasin lagi AEWV itu apa? Karena ini yang paling sering ditanya sama orang. Oke, AEWV adalah Accredited Employer Working Visa. Satu-satunya visa working visa yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terakreditasi di sini. Jadi sebenarnya ada banyak, ada kayak seasonal working visa, ada kayak open work visa, ada kayak post study work visa. Tapi itu kan hanya temporary. Ya, AEWV juga temporary, tapi waktunya akan jauh lebih panjang. Bisa dapat 3 tahun atau 5 tahun gitu, tergantung. Nah, bagaimana saya bisa dapat AEWV? Itu kuncinya adalah dapat job offer dari perusahaan-perusahaan yang terakreditasi. Nah, ngecek perusahaan yang terakreditasi gimana, itu bisa masuk ke web imigrasi New Zealand. Terus di sana nanti search aja accredited employer gitu. Nanti keluar semua list, bisa lihat ini perusahaan-perusahaan yang terakreditasi gimana. Dan saya ngelamarnya dari mana? Saya ngelamarnya dari Facebook. Ya, grup Facebook waktu itu. Saya ngelamar di grup Facebook. Ada beberapa perusahaan yang ngontek, tapi dari 8 kalau nggak salah, dari 8 ini 5 tidak terakreditasi dan
3 terakreditasi. Artinya kalau tidak terakreditasi nggak bisa kasih Nggak visa. bisa Kerja, kasih ya, visa, teman-teman, nggak bisa sponsorin. kasih sponsor. Jadi AEWF itu adalah visa kerja yang disponsorin oleh perusahaan. Jadi kemungkinan akan ada reimbursement di biaya visa, di biaya tiket. Seperti saya semua biaya itu saya nggak keluar sama sekali dari Indonesia. Maksudnya saya keluar dari Indonesia, sesampainya saya di Selandia Baru, semua dibalikin semua. Jadi detik saya keluar dari rumah sampai detik saya menginjakan kaki di Selandia Baru, itu semua biayanya ditanggung sama perusahaan gitu. Nah itu bagusnya AEWF. Dan tadi saya sempat ngomong masa berlakunya bisa 3 tahun atau 5 tahun. 5 tahun. Yang terbaru ya? Yang sekarang? Terbaru ya, 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Itu nggak ada 4 tahun. Nah, tergantungnya dari mana? Tergantungnya dari skill kalian, teman-teman. Kalau skill kalian masuk di ENSCO skill level 1 sampai 3, itu kalian masuknya 3 tahun. Oke. Kalau kebalik. Kalau ENSCO itu yang semakin kecil skill semakin tinggi. Oh iya. Kebalik. Kalau 4 sampai 5, 4 sampai 5. 3 tahun. Kalau 1 sampai 3 itu 5 tahun. Gitu. Sekarang gitu. ENSCO itu gimana secara spellingnya? ANZ ANSCO. ZCO. Jadi teman-teman itu setelah kalian mendengar dari kita, kalian bisa cross check juga. Itu bisa dicek semuanya ada di web imigrasi. Jadi teman-teman tuh suka kayak Teh Yanti ini informasi kan banyak ya. Dari sana dari sini sebenarnya tuh semua merujuk ke web imigrasi. Itu tuh kayak Semua ada di sana. kayak kitabnya loh, itu kayak bukunya gitu loh. Jadi teman-teman itu harus dituntut lebih kayak kritis, itu satu, dan literasinya dituntut banget. Kalian harus belajar membaca banyak. Kenapa? Karena ketentuannya selalu berubah. Betul. Kita 6 bulan lalu ngobrol dengan kita yang saat ini kita ngobrol, semua ketentuan Berubah. baru 6 bulan, iya kan? Dalam 6 bulan perubahannya banyak banget. Gitu. Jadi itu dulu yang harus kalian pahami, bahwa tadi kalau Koko karena kebetulan pakai yang jalur AEWF. Nah, teman-teman tadi dengar kan ya, ada skill atau pengalaman. Karena chef rata-rata sih aku dengar hospitality ya, yang kayak lebih mudah untuk ke luar negeri dulu ya. Nah, itu tuh yang bisa di-highlight sama kalian. Kenapa sih CV kalian bisa dilihat atau dilirik? Itu karena kalian punya pengalaman dan kalian melamar ke tempat yang atau posisinya relate gitu ya kan. Nah, tadi kan udah nyampe ya ke New Zealand, terus akhirnya bisa di-reimburse kebetulan. Karena balik lagi tergantung perusahaan, gitu. Wah, ada ini nggak sih kalau untuk sebagai chef itu ada momen-momen tertentu nggak untuk ngelamar? Apakah di winter itu ngaruh, di summer kayak gitu-gitu ngaruh nggak? Nah, sekarang ini lagi musim autumn mau ke winter di New Zealand. Itu untuk lowongan pekerjaan itu akan sangat sulit sekali di semua sektor, karena lagi lesu-lesunya. New Zealand tuh lagi lesu-lesunya di autumn ke winter. Karena siangnya juga pendek. Ya, karena siangnya juga pendek. Itu kenapa momen-momen seperti ini yang di New Zealand lesu itu kesempatan baik buat teman-teman nih kalau mau upgrade skill kalian, hard skill kalian upgrade. Ada waktu kurang lebih 6 bulan. Nanti ketika masuk winter, ketika kalian masuk ke spring. Oh ya, spring. Ketika mau masuk spring, kalian mulai lamar-lamar nih, belum masukin apa-apa. Tapi kan skill kalian sudah punya nih, 6 bulan latihan istilahnya untuk hard skill kalian. Nah, di hospitality sendiri itu yang paling mudah, memang yang semua yang dengan skill ya, kayak chef, kayak bartender, barista itu akan mudah sekali untuk masuk. Kalau misalnya tanpa maksud merendahkan ya, kayak misalnya housekeeping atau apa, itu kan nggak perlu skill, butuhnya cuma tenaga, kekuatan. Iya, bisa sambil berjalan sambil belajar. Nah itu mereka nggak gitu perlu gitu. Tapi ada baiknya nih, karena perubahan yang terakhir itu median wage dihapuskan, Teh. Oh, median wage itu apa sih kok? Median wage itu gaji rata-rata di New Zealand. Itu nggak pakai lagi sekarang. Tadinya waktu saya ngelamar itu pakai minimal $29, harus digaji $29 per jam baru bisa dapat sponsorship. Sekarang nggak perlu. Sekarang dengan gaji minimum pun $23.50 per jam itu bisa dapat sponsorship dan full time. Oh, wow. Bisa dapat. Jadi sekarang tuh opportunity-nya untuk teman-teman yang dari Indonesia itu luas banget, bisa banget gitu. Nah, tapi
sekali lagi jangan salah momen. Jangan ngelamar pas autumn sama winter. Iya. Pas lagi lesu kalian masukin lamaran, otomatis lamaran kalian nggak bakal dilihat. Betul. Itu di sekitar bulan Ya, masuknya bulan kita udah Maret ya. Maret awal sampai nanti Juli. Ya. Juli ya, Ya. sampai Juli. Oh. Nah, mulai kirim-kirim lamaran itu Agustus September gitu. Nah. Agustus September mulai spring, mereka akan mulai rame lagi, mulai cari orang lagi gitu. Betul. Jangankan employee baru yang di sini aja, yang sudah di sini aja tuh ketar-ketir, takut redundant, takut dirumahkan, macam-macam gitu. Ada aja sama Ada aja. Teman-teman kan selalu mikir kayaknya yang hashtag kabur aja dulu itu kok. Iya. Mereka berpikir ya udahlah di Indonesia lagi susah segala macam, terus dipikirnya ke New Zealand itu bisa langsung sulap dapat pekerjaan. Padahal kondisinya menurut aku sama aja. Di saat ada redundant itu ada, di saat pengurangan karyawan itu juga ada. Balik lagi ke pinter-pinternya kita melihat skill yang kita punya sama opportunity yang lagi ada tuh apa di negara yang bersangkutan. Jadi itu tadi aku bilang, kita akan menceritakan segenuine mungkin kisah yang ada di New Zealand versi kita. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan beberapa kali kalau orang tuh ketemu aku terus mereka bilang, Teh Yanti tuh nggak nakutin karena itu kenyataan. Iya. Gitu kan? Karena ini kalau kalian Mimpi. betul, karena kalau kalian misalkan lihat versinya kita, kalau misalkan kita nge-zoom, teman-teman tuh suka, wah detail banget yang tadinya cuma 30 menit Iya, bisa bisa sampai jadi beres 2 jam. Karena kita akan menceritakan semuanya dan kerennya nih, ini keren. Ini percaya nggak percaya, beberapa banyak orang yang udah ketemu kita di online, kejadian ketemu di New Zealand. Benar. Ya kan? Salah satunya Koko kemarin sempat bilang sama aku, ya ini ada locker. Iya. Itu di chef. Ajaibnya temennya yang bisa ya, dapat ya? Iya. Itu gimana kok itu? Itu IWF juga berarti? AEWV juga. Jadi ada locker, terus saya coba tawarin beberapa teman, ini ada locker nih gini. Terus ada pertama nih orang setengah hati, ragu-ragu. Aku bisa nggak ya? Karena dia cuman basicnya catering gitu. Cuma basicnya catering. Sedangkan posisi yang dicari adalah CDP. Di sini kalau CDP memang benar-benar CDP, job desk-nya benar-benar job desk CDP, nggak kayak di Indonesia CDP bisa merangkap jadi HR, bisa merangkap jadi apa, Sini nggak. nggak? Di sini nggak. Di sini kerjaanmu ya kerjaanmu, nggak bakal kemana-mana gitu. Nah, hasil ngobrol-ngobrol saya berhasil meyakinkan dia. Terus beliau mikir, oh ya udahlah, nggak ada salahnya juga dicoba gitu. Akhirnya dicoba, terus employernya seneng dengan set skillnya dia. Nah itu. Terus akhirnya dia coba lamar. Jadi prosesnya itu ada 3 sih tahapan Apa utama dari AEWV ini. Pertama itu pelamar pekerjaan, ngirim CV dan lain-lain, dan CV-nya harus sesuai dengan CV New Zealand. Betul. Nah itu, jadi ada template. Ya, template-nya. CV New Zealand itu nggak lebih dari 2 lembar, nggak kayak. Simple to the point. Ya, nggak kayak di Indonesia, nggak perlu pakai foto, nggak perlu pakai berpenampilan menarik, nggak perlu. Berat badan. Ya, berat badan, tinggi badan itu nggak perlu. Umur pun kadang-kadang nggak disebutin di CV. Nah, melamar pekerjaan. Dari melamar pekerjaan ini nanti akan ada namanya job check untuk ngelihat posisinya nih sama CV-nya ini cocok, match atau enggak. Kalau udah match, nanti si employer akan ngirim hasil job check itu ke imigrasi. Nah, dari imigrasi akan keluarin token namanya. Token yang dikasih ke employer sama yang dikasih ke kita sebagai pelamar. Oke. Nanti dari token itu bentuknya link kita klik, itu masuknya langsung ke webnya imigrasi, ke formulir pengajuan visa langsung. Nah, itu kenapa job offer itu sangat penting, karena dengan dari job offer ini, ketika dia match sama job checknya dikirim ke imigrasi, job offernya dikirim ke kita. Dengan segala ketentuannya, di situ ada nanti disebutin berapa jam kerja, terus kerja buat perusahaan apa, posisinya apa gitu, disebutin detail di job offer itu. Oke, ini pertanyaan juga yang sering muncul adalah, wajib gak bisa bahasa Inggris? Nah, untuk ANSCO level 4 dan 5 itu
harus menyertakan IELTS. Oh, oke. Ya. IELTS-nya berapa? Ada IELTS-nya itu 5,0 untuk 5,0 general. Jadi general. jadi masih bisa lah, masih achievable. Masih achievable. Ya, karena gampang sekali. Ya, gimana kalian bisa bekerja di sini kalau misalnya basic Inggris aja kalian nggak bisa gitu. Nah, kalau untuk yang Unschool level 1 sampai 3 itu nggak perlu IELTS malah. Nggak perlu IELTS. Karena dianggap sudah mahir. Karena memiliki set skill yang tinggi. Kalian dianggap sudah mahir berbahasa Inggris. Tapi sekali lagi di sini Inggrisnya sangat berbeda dengan Inggris yang ada di sekolahan di Indonesia. Mesti harus adaptasi lagi ketika sampai sini, harus adaptasi, harus mendengar mendengar, terutama ya. listening karena mereka Ya. punya aksen yang berbeda. Aksen berbeda dan ngomongnya cepat sekali. Ngomongnya cepat sekali. Ya. Kayak halnya aku kalau lagi marah-marah ngomong cepet banget. Pakai bahasa Indonesia maksudnya. Nah, ini ternyata boleh juga waktu nyampe Iya. sini. Yang bikin shock itu kan kita mungkin teman-teman sering juga bilang, aku udah latihan ngedengerin movie dan segala macam. Ternyata pada saat nyampe New Zealand rata-rata para student yang S2 S3 terus mereka ngalamin juga culture shock di bahasa karena tidak sesuai dengan yang mereka prediksi sebelumnya. Nah, itu mungkin teman-teman menjadi bekal itu tadi ya, skill sebelum kalian mau ngelamar, misalkan masih ada waktu di bulan-bulan yang sekarang lesu ini. Nah, kalian belajar. Soft skill, hard skill, naikin semua pokoknya. Iya, itu penting banget ya untuk bisa bertahan hidup di luar negeri. Karena aku berasa banget teman-teman, mungkin teman-teman yang suka ngikutin aku. Jadi kita punya side hustle-nya kita masak. Nah, itu kan skill yang ternyata penting nih gitu karena bisa survive. Kenapa? Karena komunitasnya itu berkembang di luar negeri ini. Terutama komunitas orang Indonesia makin sini makin bertambah. Itu menjadi populasi yang menjanjikan yang tadi. Kayak misalkan kalau kita bisa jualan, padahal penjualnya banyak, tapi karena customer-nya juga ada aja, bisa aja gitu. Jadi teman-teman itu bekali diri kalian dengan segala macam. Tadi ya, jadi banyak yang nanya, Teh Yanti aku udah punya skill segala macam, tapi aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini nih nggak bisa. Berat. Jadi mumpung ini bulan-bulannya bulan sepi, kalian genjot skill kalian naikin skill kalian, mau itu soft skill, mau itu hard skill, atau misal nih kalian sebagai accounting di Indonesia pengen kesini ke New Zealand nih, aku pengen migrasi, pokoknya gimana caranya, mulai belajar skill lain, les masak kah atau apa? Menjahit juga penting. Iya, menjahit atau aged care. Salah satu pekerjaan yang lagi hot-hotnya ini di sini. Ya, lagi primadona. Karena itu tershortcut, termurah dan bener-bener Paling gampang jadi residen. Bener. Cuman setahun kerja bisa langsung di posisi yang sama atau lebih tinggi, itu bisa langsung dapat tawaran residence. Oke, ini muter balik dulu ya. Tadi kan berarti Koko waktu datang sini bisa kerja. Itu bisa bawa pasangan? Karena orang yang ditanya itu gitu. Kalau misalkan aku dapat AEWV, apakah misalkan statusnya sudah menikah punya anak, apakah langsung bisa dibawa? Oke. Nah, untuk bawa pasangan itu AEWV itu ada, tadi kan ada Unschool level 1 sampai 3 sama level 4 sama 5. 4 sampai 5 bisa bawa pasangan kalau memiliki gaji minimum itu $55.844 per tahun. Jadi sekitar 28-an ya, 28-an di bawah median sedikit. Itu bisa bawa pasangan. Ya, 50 ya sekitar 56.000 lah per tahun. Nah, itu bisa bawa pasangan bisa. Tapi kalau untuk level 1 sampai 3 dia otomatis akan bisa bawa pasangan langsung, dan pasangannya sampai sini itu nanti open work visa based on partnership gitu. Open work visa itu apa? Open work visa itu satu visa yang memungkinkan kalian untuk bekerja dimanapun, sebagai apapun, dengan gaji berapapun, seberapa banyak jam kerja pun. Enak ya? Jadi enak banget, sebenarnya enak banget. Bisa 3 employer. Misalnya nih, kalau kalian punya energi lebih-lebih di Indonesia, terus kesini dengan pasangannya udah kesini, terus kalian nyusul dengan open work visa, kalian bisa kerja di hotel A, mungkin jam 5 pagi sampai jam 1, terus selesai jam 3 sampai jam berapa, sambung lagi di hotel B, terus nanti malamnya, tengah malamnya lagi, tanpa mau tidur pun bisa 3 ya. 3 hotel asal mau bisa. bayar pajak nggak sih itu pajaknya? Pajaknya bisa, Nah, pajaknya double. Nah, jadi
pajak di sini juga lumayan besar, jangan kaget. Semakin Lumayan besar. gaji tinggi, Semakin tinggi, semakin pajak. besar. Nah, Ya, itu. ada range-nya, tetap ada range-nya, ada persentase range, tapi untuk pekerjaan kedua, ketiga itu nanti pajaknya akan uh, kayak progresif gitu, Oh, progresif. ngikut gitu. Iya. Jadi semakin tinggi pekerjaan, ya kalau misalnya pekerjaan keduanya lebih kecil dari pekerjaan pertama, ya pekerjaan keduanya akan habis saja gajinya untuk bayar pajak. Oke. So, sekarang yang tadi kan sistemnya reimburse ya? Ya. Visa AEWF yang kebetulan tiket segala macam di reimburse. Ya. Kalau misalkan reimburse itu kan berarti butuh modal di awal ya? Ya. Kira-kira berapa range-nya? Oke, untuk modal di awal kemarin kalau saya ya 2 tahun lalu berarti 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu untuk visa, apply visa itu masih 757.500-an. Sekarang udah 2 kalinya, sekitar 15 juta, 1.515 jutaan. Iya. Ya. Terus untuk tiket, karena saya berangkatnya itu di peak summer, wah, Itu ngaruh. 14 juta. Gajinya 14 Satu juta kali? satu jalan. Ya. Itu jangan berangkat di summer. Tapi bagusnya kalian ngelamar di summer. Betul. Sudah summer akan berakhir, kalian mulai dapat panggilan dan interview, kalian bisa kesini dengan harga tiket yang lebih murah. Terus 1 bulan pertama 2.000 lah. Karena 2 minggu pertama tuh belum tentu bisa langsung kerja teh. Betul. Karena harus ngurus rekening. Rekening. Itu kalau di sini soalnya bayarnya selalu transfer. Betul. Harus ada rekening sini sama ada nomor pajak. Kalau kalian nggak ada rekening atau nomor pajak, itu kalian nggak bisa kerja. Misalnya kalian cuma punya rekening, nggak bisa kerja. Kalian cuma punya nomor pajak, nggak bisa kerja. Jadi harus punya Dua-duanya. dua-dua. Dan nomor pajak itu akan selalu terkoneksi sama rekening. Uang yang masuk suatu saat akan ditanya. Karena di sini pencucian uang itu loh, takutnya Iya. disalahgunakan. Jadi semua uang yang masuk ke rekening akan ditanya. Misalnya dalam jumlah besar nih, tiba-tiba ada 50.000 dolar masuk ke rekening, akan ditanya. Ini dari mana, sumber uang mana? Kalau bisa buktiin ya aman, kalau nggak bisa buktiin ya bakal di-seize sama negara, gitu aja. Oke, jadi itu teman-teman, kalau misalkan kalian ternyata AEWF pun butuh modal, karena teman-teman ini kan ya sama halnya dengan kita, pasti mengukur, menghitung kalau mau keluar negeri berapa sih biaya. Pasti itu kayak lumrah ya, normal ya. Kalau kita bertanya berapa nih biayanya buat keluar negeri. Nah, ternyata kalian udah bisa bayangkan, walaupun kalau yang Koko ini enak ya, maksudnya di reimburse. Akhirnya dibalikin juga. Tapi kan nanti ada juga yang enggak. Berarti kan sekitaran itulah range-nya yang harus kalian persiapkan gitu. Ada lagi nggak sih kalau yang berhubungan dengan visa kerja AEWF ini yang Aku mau cerita soal nekat. boleh? Nah, banyak email yang masuk ke aku dari video YouTube kita yang pertama itu, banyak email yang masuk tanya. Karena menyediakan email dan sekarang juga pasti Iya, nanti di akhir akan saya sebutin emailnya. Kalian bisa coaching sama saya nanti one on one. Nah, di email itu mereka ngomong, misalnya saya kesana dulu dengan visa visitor nih, mereka bener-bener nekat bener-bener dengan visa visitor ke sana. Sampai sana aku mau mulai cari kerja, bisa apa enggak, atau disarankan apa enggak? Saya nggak saranin. Apalagi bulan-bulannya kayak gini, ngabisin duit. Visitor ke sini visanya berapa? udah naik kan? 700-an sekarang. Udah naik 7 juta. Naiknya 2 kali lipat semua visa. Visitor ke sini belum tentu granted. Kalau nggak granted, uang kalian hilang. Angus kan? Terus sampai sini belum tentu dapat kerja. Mau modal berapa lagi gitu. Belum tinggalnya juga mahal. Tinggal kalau di sini tinggal sebagai visitor itu nggak bakal dikasih rent, nggak bakal dikasih sewa Tempat apartemen tinggal. gitu, nggak bakal. Mau di hotel, wah Mahal. Airbnb mahal. Airbnb Yang pun mahal. 7 juta 1 minggu. Yang betul. Nah itu saya nggak saranin karena menghabiskan banyak sekali modal. Saya saranin apa? Mending kalian cari studi. Masuk jalur yang kedua. Jalur kedua ini lebih stabil, prosesnya agak panjang, tapi pasti dapatnya. Itu jalur belajar di New Zealand. Nah, kalau belajar sih bukan jalur saya. Udah nggak mau belajar aku. Nanti mungkin video-video lain sama Teh Yanti, tamu-tamu lain itu mungkin akan membahas soal studi di New Zealand. Nah, nanti kalian pantengin aja video-videonya. Nah,
saya saranin studi aja. Studinya apa? Yang ini, yang masuk di green list, kerjaan-kerjaan yang masuk di green list, kalian ambil di situ. Kalau kalian studi di sini dengan nanti hasil akhirnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang di green list, itu akan jauh lebih baik. Karena untuk dapat resident dan permanent resident itu cepat sekali. Iya. Asal ketika kalian studi, kalian kan punya 20 jam kerja nih. Betul. Kalian kerja sesuai sama apa yang kalian pelajari. Betul. Wah, Jangan sampai cross ya. Itu bagus banget. Jangan kalian studi di sini, udahlah aku mau fokus studi aja. Ya nggak apa-apa, itu keputusan kalian. Tapi ingat, selama kalian studi di sini, kalian akan dilihat sama negara. Ini nih masuk pajak nggak? Bener. Kalau kalian selama studi di sini, misalnya nih setahun kalian studi terus nggak masuk pajak, selama setahun itu kalian dipertanyakan. Ini anak ngapain aja? Mau fokus studi aja gitu. Nah, untuk residence-nya walaupun kalian green list susah. Iya. Mau ya gimana ya? Mau diomong mata duitan ya memang itu keadaannya sekarang Iya. gitu. Semua seluruh dunia ini negara-negara lagi krisis, semua Krisis. lagi cari uang Uang. gitu. Cara yang paling cepat ya dari itu tadi. Jadi kesini jangan modal nekat, pakai strategi. Dengan perhitungan yang mateng, dengan ngobrol sama partner, sama keluarga, diomongin semua. Jangan tiba-tiba Pergi aja deh. pergi aja Nekat deh, kabur aja dulu. Nggak bisa, kabur aja dulu nggak bisa sekarang. Bisa, karena Bener. duit semuanya. Iya, semuanya duit gitu. Berat kalau misalnya nggak apa-apa, mau dipakai hashtagnya kabur aja dulu nggak apa-apa. Kita sesama orang Indonesia di sini seneng banget gitu, punya ada teman Indonesia yang datang ke sini lagi. Cuman itu tadi, nekat boleh, tapi harus sesuai perhitungan dan ukurannya harus pas gitu. Iya. Kata guru perang Cina, Sun Tzu, itu kalau kalian tahu diri kalian sendiri dan tahu medan perang, itu peperangan selanjutnya itu udah ketahuan hasilnya kayak apa. Wah. Gitu. Itu si Sun Tzu bilang kayak gitu. Pantes ya. Udah siap ini strateginya segala macam, makanya termasuk mulus ya 2 Ya. tahun ini. Gimana rasanya tinggal di New Zealand? Maksudnya apakah sesuai ekspektasi waktu dulu di Indonesia? Ekspektasi aku ternyata tinggal di negara ini working life balance-nya dapet, terus kayak wah ternyata kok bisa nabung loh, bener. Atau misalkan karena kan orang mikirnya gini, biaya mahal katanya kan, apalagi di Auckland, kita tinggal di Auckland kan, tapi apakah mungkin kita masih bisa nabung kok atau gimana? Untuk ekspektasi itu lumayan di atas ekspektasi. Jadi kita ekspektasinya ya oke lah, work life balance, kita udaranya seger banget, terus makin awet muda, bisa nabung. Tapi banyak hal yang bener-bener di luar ekspektasi, kayak hiburan di sini nggak keluar duit. Kita pergi ke taman gratis, hanya modal take away cup 1 kopi, terus kita nikmatin di taman sama istri, ngelihat burung-burung, ngelihat bunga-bunga, itu free. Enak banget sini. Terus kesehatan juga bener-bener employer yang accredited itu akan memperhatikan bener-bener kesehatan kalian. Termasuk kesehatan mental. Ya, well-being, semua. Badan, mental, semua diperhatiin. Kalau kalian memang benar-benar capek mental, badan kalian nggak apa-apa, terus kalian ngomong, bos, saya minta cuti nih 1 minggu, mental saya rada berat nih, rada penat, dikasih dan dibayar. Enaknya di sini begitu. Jadi benar-benar di luar ekspektasi, benar-benar kita sih tiap malam sampai sekarang, dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, tiap malam setiap berdoa selalu bersyukur. Maksudnya ini nih kita tuh dikasih seperti ini nih udah lebih-lebih lah gitu. Jadi ya kalau saya saranin sekali lagi, teman-teman kalau mau bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa untuk bangun, untuk mewujudinnya. Gitu. Jadi jangan mimpi aja. Jadi jangan cuma mimpi aja bablas, cuma tidur terus ketika bangun loh masih di Indonesia. Gitu. Jadi harus gerak. Dan pertanyaan berikutnya nih kok, biasanya orang bertanya adalah, masih mungkin gak sih usia aku di let's say udah 40 tahun terus pengen kerja ke New Zealand, itu dengan misalkan kebetulan dia punya skill, itu mungkin gak usia tuh ngaruh gak sih? Saya Maret kemarin 43 tahun teh. Betul kan? Jadi selama kalian di bawah 55 tahun atau ketika visa kalian granted kalian berumur kurang dari 55 tahun, kalian bisa. Jadi nih 54 tahun 3 bulan misalnya, visa kalian granted.
berangkat ke sini dan kalian dapat 5 tahun di sini, bisa. Cuman akan sulit untuk apply residence-nya. Residence-nya itu 55 tahun juga gitu. Jadi misalnya kalian masih umur 50 tahun nih mau ke sini, silakan. 5 tahun di sini berarti kan sudah 55. Sebelum 55 tahun 3 tahun kalian di sini kalian apply residence. Berarti ketika umur kalian 53 kalian apply residence, granted di 54 kalian bisa dapat residence, sudah aman lah di sini. Tinggal nunggu 3 tahun lagi permanent residence, terus tunggu 5 tahun lagi dapat citizen. Gitu. Itu ya nanti ya step-step selanjutnya. Jadi emang bener sih teman-teman. Jadi usia itu bukan halangan. Kalau di luar negeri itu saya rasakan betul bahwa setiap kita mau kerja pun dengan karir apapun, kebetulan saya udah kerja di 10 tempat, itu nggak pernah mereka menanyakan usia, dan di CV itu nggak ada. Yang mereka lebih concern untuk di CV, yang pertama di template CV-nya, yang kedua ada reference. Dulu ada reference? Reference ada. Ya, itu kalau aku ngerasain itu Background penting betul. Jadi mereka ingin tahu background check. Jadi kayak misalkan aku naruh reference-nya itu ada bos aku di tempat kerja yang sebelumnya. Nah, mereka tuh kan nanya, kenal nggak sama Yanti? Bagaimana Yanti itu orangnya? Mereka tuh lebih percaya banget dibandingkan sertifikat dan kumpulan segala macam yang ada. Jadi tuh reference itu memegang peranan penting. Nah, biasanya reference itu orang yang memang bisa kalian andalkan untuk bisa memberikan feedback yang positif. Jangan sampai kita bisa udah tahu bos kita tuh kayaknya yang galak segala macam. Wah, jangan-jangan nanti dia ngasih feedback negatif, itu bisa bikin mereka berpikir ulang. Itu udah kunci penting di CV. Ya nggak sih? Kalau waktu itu ada reference juga. Dan kalau misalkan kalian di Indonesia terus ngelamar kayak ke sini, kalau bisa berarti referensinya orang yang sedikit kurang lebih paham bahasa Inggris ya. Karena itu kan akan ditanya di interview juga. Kayak gitu sih sebenarnya untuk jenjang ke rata-rata ini sih orang tuh sebenarnya sama kayak pengen kayak Koko yang langsung keluar negerinya kerja. Kalau aku itu jurusan yang nggak kerja dulu, pakai jalur sekolah yang tadi. Karena pengennya semua tuh sama langsung kerja, tapi jalurnya orang tuh beda-beda. Kalau aku termasuk yang suami sekolah biaya mandiri. Kalau beasiswa kan harus ada tanggung jawab moral ya, ibaratnya harus balik lagi ke negara atau apapun itu. Karena goalsnya lagi tuh teman-teman. Jadi kalian harus berpikir panjang. Kalau goals aku cuma mau jalan-jalan aja ya udah visit. Tapi kalau goals kamu, wah aku tadi seru nih udah dengerin Koko kayaknya pengen jadi residen, itu gimana? Oh berarti mulai mikirin nih usia, karena usia maksimum untuk apply residen itu 55. Jadi kalau kalian tuh tarik mundur usia kalian saat ini itu kira-kira gimana gitu. Ada lagi nggak sih tambahan? Karena sebetulnya banyak yang bisa dibahas. Nanti kita akan tuangkan semuanya itu di kita punya ebook. Jadi kalau kalian mantengin terus, kita bakalan kolaborasi. Kalian pantengin aku di Instagram, kita akan ada ebook, dan insya Allah ebooknya itu yang harganya terjangkau buat teman-teman. Tapi isinya daging semua berdasarkan pengalaman kita dan pengalaman teman-teman yang bakalan kita kolektif gitu ya. Ada Tambahan aja untuk CV tadi bisa cari di careers.govt.nz. Jadi itu websitenya government, New Zealand government, untuk membahas segala macam careers, dari CV, dari cover letters, itu akan dibahas di sana, dan template-nya ada, kalian tinggal ngikutin aja di sana. Terus soal ebook tadi, kita sekali lagi kita nggak bakal janjiin muluk-muluk, kita nggak mau janjiin muluk-muluk. Kalau kalian beli ebook kalian akan bisa berhasil sampai sini dengan gaji sekian, enggak banget. ebook itu adalah sarana untuk mengedukasi teman-teman untuk mengetahui real kondisi di sini berdasarkan pengalaman. Betul. Jadi ketika kalian kesini, kalian dengan mindset yang benar. Sampai sini tuh dengan mindset yang benar. Mindset yang salah di Indonesia ditinggalin di Indonesia. Ketika kalian kesini, kalian sudah punya open minded, terus punya pola pikir yang benar, punya pegangan yang benar, terus melangkahnya juga benar gitu. Ketika kalian semuanya benar, ya semoga aja apa yang kalian mimpikan itu bisa berhasil gitu teh. Karena ini berkaitan dengan yang tadi dibilang bahwa gini kok, jadi banyak, kalau aku pribadi memang ngalami langsung, orang-orang tuh selalu nanya, teh karena pengen mudah ya, pikiran mereka pengen mudah, teh ada nggak agent? Nah, ya kan, agent yang bisa ngasih kerja. Nah, ini kan semua balik lagi sama teman-teman ya, yang tadi makanya keberadaan kita itu ingin mengedukasi. Kenapa? Karena gini loh, kalau misalkan ada agent, misalkan katakanlah agent nakal, terus mereka let's say menyebutkan uang sekian puluh juta, kalian dijamin kerja, walaupun itu pekerjaan yang seasonal, yang ke kebun dan segala macam. Kalian kan sebetulnya punya pilihan untuk mengokekan dan enggak, makanya harus dikasih ilmunya. Nah, ketika kalian memutuskan, oh ya udah deh saya mau pakai agent ini, tapi pada saat kalian ngerasa ternyata tertipu, terus kalian marah-marah, menurut aku nggak bisa juga, nggak fair, karena kalian itu udah tahu kondisinya. Maka
kalau aku pribadi waktu itu ada beberapa orang datang ke sini pakai agent, dan karena mereka nggak cari tahu informasi lebih banyak, tiba-tiba ternyata nyampe sini tidak ada pekerjaan sama sekali, dan uangnya sudah keluar. Dan itu pengalinya lumayan, karena langsung 6 orang, borongan mungkin ya. Di sini terlantar, mereka menangis, dan mereka kaget, hidup 1 minggu 2 juta. Kata mereka, ini gimana? Teh saya nggak bisa makan segala macam loh. Terus kenapa nanya sama saya gitu kan? Jadi ini hal-hal yang harus kita sampaikan, suka tidak suka sampaikan sama teman-teman. Buktinya Koko dan banyak banget yang aku interview, mereka itu tidak pakai jalur, karena aku belum nemuin juga agent pekerjaan yang bisa benar-benar murni ke New Zealand ya, di negara ini yang bisa ngasih. Buktinya ya ini bisa kan tanpa agent ngelamar gitu tadi ya. Jadi saya bantu 2 temen sudah bekerja di New Zealand, mereka semua tanpa agent, hanya dengan modal link pekerjaan yang saya kirim ke mereka. Gitu. Ini ada link pekerjaan nih, kayaknya bisa nih, coba aja gitu. Dan mereka coba, mereka bisa gitu, tanpa agent. Banyak yang sekarang gini, mereka posisi di Indonesia menamakan diri sebagai agent pemberi kerja New Zealand. Mereka posisinya di Indonesia, tapi memberi pekerjaan di New Zealand, yang mana secara logika aja mereka tuh nggak tahu kondisi New Zealand ini seperti apa, tapi mereka bisa menjanjikan, oh kalian pasti akan dapat kerjaan, bayar 60 juta gitu. Dan itu jumlah yang nggak sedikit gitu. Ketika kalian sudah bayar, tiba-tiba agennya kabur, atau sampai sini nggak ada kerjaan kayak Teh sebutin tadi. Banyak sekali yang kayak gitu. Ada juga yang mereka sudah bekerja di sini, orang Indonesia juga, mereka sudah bekerja di sini, mereka menjamin kalian bisa dapat kerjaan, tapi harus bayar aku let's say 10.000. Oh wow. 10.000, kasih aku 10.000 3 kali misalnya, nanti aku kasih kalian kerjaan. Misalnya dia posisinya udah tinggi nih, udah oke, lumayan gitu. Ada kayak gitu. Cuman ya itulah kenapa kita mau edukasi kalian, jangan sampai kemakan yang kayak gitu-gitu gitu. Iya, Tanpa gitu pun kita bisa. Saya bisa, teman saya 2 bisa, dan beberapa teman saya yang lain juga sampai ke sini juga bisa. Ada yang melalui studi, ada yang melalui langsung melamar dari Indonesia bisa. Yang terbaru yang Pak Hayat tuh juga bisa. Betul. Bisa melamar langsung dari Indonesia. Jadi sekali lagi, Tuhan itu akan selalu bersama orang-orang yang mau berusaha, tapi bukan jalan pintas. Ketika kalian berpikir untuk jalan pintas, maybe too good to be true, maybe it is. Jadi ya hati-hati di sini. Boleh mau kabur aja dulu boleh, jangan nekat, jangan jalan pintas. Gila, super banget. Emang daging kan isinya, kalian pasti makin penasaran karena sebenarnya kalau kita mau kayak ngupas satu-satu itu berseri. Nah, kalian kan jadi dari beberapa kalian ada yang seneng ngedengerin, ada juga yang seneng membaca. Kita akan mengupayakan itu, yang pasti kalau teman-teman nanya tadi soal agen pendidikan itu beda lagi. Kalau agen pendidikan udah jelas biasanya mereka memang membantu untuk pendidikan. Betul. Jadi kalau kalian nanya ke aku agen, aku selalu nanya agen apa yang dimaksud. Tapi kalau agen kerja aku sama sekali tidak ada informasi. Kalau agen pendidikan itu banyak, dan kita juga bisa tahu tracking record si agen itu seperti apa. Intinya kalian harus melek informasi, terus kalian juga willing untuk belajar sih sebenarnya. Jangan malas baca. Nah itu bener literasinya ya. Aku tipe yang malas baca, tapi tapi aku selalu cari informasi. Sebenarnya semua itu ada di Google. Jadi kalian pengen cari tahu apapun tentang New Zealand itu kalian ketik aja di Google, tentang kerjaan di ini, CV template New Zealand gitu. Nanti keluar semua gitu. Jadi ya yang terpercaya misalnya dengan titik govt.nz, nah itu yang government punya, atau sick.co.nz, nah itu yang komersil punya. Itu terpercaya dan kalian bisa dapat semua informasi yang apa yang kami ngomongin di sini itu di sana. Sekali lagi disclaimer, ini bukan bukan advisor, bukan lawyer, bukan. Kita cuma orang Indonesia yang duluan aja tinggal di sini. Yang duluan di sini, sudah punya pengalaman di sini. Sekali lagi itu ya. Bener. Oke teman-teman, makasih banyak nih Ko dan istri yang ada di belakang, di depan aku sih, bukan di belakang aku, yang udah nemenin, yang kita tuh makasih kita selalu punya visi misi samain, mengedukasi teman-teman aja. Seperti yang tadi dikatakan, kita bukan agent, kita cuma orang Indonesia yang kebetulan ditakdirkan duluan ke sini, dan ternyata kita kayak pengen, makin banyak nih orang Indonesia ke sini, kita makin happy. Dan aku kaget sih kok, yang sekolah aja itu 60 keluarga di tahun ini, dan aku udah ketemu mereka, sebagian dari mereka. Kemarin tuh ketemu tuh aku yang wow, dan mereka bilang nggak nyesel.
gitu loh. Jadi kalian mau pakai jalur mana itu banyak banget. Bahkan pendidikan kalian pakai jalur beasiswa. Kalau masih bisa belajar, otaknya masih, kenapa enggak gitu kan. Jadi kita benar-benar akan menguak semua hal tentang New Zealand berdasarkan pengalaman. Saksikan terus aku di YouTube, nanti bakalan ketemu kita terus ya. Terutama nanti tulisan, kita harus punya target untuk juga segera mungkin Zoom. Oh ya, kita bakalan ada Zoom. Nanti teman-teman yang biasa mantengin aku di Instagram, lihat aja di Instagram aku kapan, karena kita biasanya harus mematchingkan waktu, karena kita tuh waktunya berbeda. Gitu. Biasanya libur di ingat tentu ya, Rabu Kamis. Aku liburnya di Sabtu Minggu. Tapi nanti kita usahakan, kita cari jalan tengahnya, biasanya ketemu. Pokoknya terima kasih banyak, pantengin terus. Thank you ya kok, sukses. Oh ya, email. Ya, buat teman-teman yang mau one on one sama saya bisa email ke tomz@cya.nz, tomz@cya.nz. Nanti Teh Yanti bisa bantuin tulis nanti ya di situ. Oke, teman-teman. Sekali lagi kok, makasih banyak, sukses terus. Intinya tidak menyesal tinggal di New Zealand. Menyesal. Kita udah jadi iklan marketing, pasti mereka mau datang loh. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.